Sabadi, Direktur dari CV Jos Advertising yang bergerak dalam bidang percetakan dan advertising. Adapun lama memimpin, saya itu mendirikan Jos itu sebelum CV itu dari tahun 2003 dan sejak CV itu di tahun 2011. Ini itu Mbak. Untuk pendidikan yang terakhir di apa Bapak? Saya SMA Mbak. SMA. SMA. Pernah kuliah tapi tidak diberikan lulusan. Untuk pengalaman atau pendidikan sejenis pelatihan atau kursus yang pernah dilakukan? Saya otodidak Mbak. Yang pertama otodidak, terus ketika lahirnya teknologi yang lebih maju, saya lari ke YouTube. Kalau untuk pengalaman organisasi sendiri? Organisasi SMA saya menjadi mulai dari SMP saya di pengurusan OSIS. SMP SMA. Misal apabila Bapak membuat suatu aturan, sikap apa yang akan Bapak terapkan? Misal apakah hanya dibuat sendiri gitu atau dimusyawarahkan dengan anggota yang lain? Kami beberapa kali membuat peraturan Mbak. Yang pertama itu adalah berdasarkan kebutuhan. Jadi apa sih aturan apa yang harus saya terapkan untuk meningkatkan kinerja perusahaan, efektivitas perusahaan. Jadi di situ kami melakukan hal-hal yang tidak efektif menurut perusahaan, terus kami buat aturannya yang tentunya pada saat kami membuat aturan itu berdasarkan diskusi dengan para pekerja. Selanjutnya, ketika dari hasil diskusi itu terbitlah peraturan yang disepakati bersama, tetapi pada prakteknya pekerja tidak bisa atau tidak mau melakukan, akhirnya kami buat aturan dengan cara kami. Untuk selanjutnya, apakah misal ada kegiatan kerja bakti? Nah, sikap apa yang akan Bapak terapkan gitu? Misal mungkin semua anggotanya harus mengikuti atau dibebaskan gitu? Harus Mbak, karena menurut kami itu output dari suatu perusahaan itu hasilnya adalah dari kerjasama, dan dalam kerja bakti itu melatih kerjasama kami sebagai anggota tim. Selanjutnya, apabila terjadi masalah yang tidak terduga, bagaimana sikap yang akan Bapak lakukan? Yang pertama kami kembalikan ke aturan yang telah kami buat, karena kami sudah punya SOP perbagian dan SOP umum. Jadi apabila ada permasalahan kami kembalikan ke SOP tersebut. Apabila tidak ada dalam OP akan kami diskusikan dengan divisi terkait. Misalnya apabila masalahnya adalah masalah manajemen kepegawaian, akan kami konsultasikan dengan bagian SDM gitu Mbak. Dan atas permasalahan yang timbul tersebut akan kami masukkan ke dalam aturan berikutnya. Untuk selanjutnya tentang masalah pandemi COVID yang sedang marak sekarang. Apabila ada anggota yang terkena COVID misal, apa langkah yang akan Bapak ambil? Misal kayak mungkin di lockdown atau di work from home gitu. Gini, yang pertama kami lakukan dulu Mbak, itu kami memberikan asupan berupa vitamin selama 1 bulan setiap bulannya untuk setiap karyawan. Terus dulu itu jam buka kami itu sampai jam 9 malam karena kondisi pandemi, dan untuk menjaga kondisi dari pekerja kami, akhirnya jam kerjanya hanya sampai jam 5. Kan dulu 2 shift, sekarang kita bikin 1 shift. Pertama awal pandemi dulu kita bikin 50% kerjanya. Seiring berjalannya waktu, karena kami bukan perusahaan besar, jadi akhirnya kemampuan kami untuk bertahan berkurang. Yang tadinya kami berikan vitamin dalam 1 bulan, terus kami kurangi. Yang tadinya libur
50%, terus jadi masuk semua. Mungkin Mbak, mungkin seandainya kami adalah perusahaan besar, kami tetap melaksanakan aturan dari pemerintah. Cuma karena keterbatasan kami, jadi kami menyesuaikan dengan kemampuan kami. Baik, untuk selanjutnya, jika salah satu anggota Bapak menolak karantina saat terkena COVID, apa sikap yang akan Bapak lakukan? Kalau kemarin ketika dari hasil tracing itu ada tetangga, saudara ataupun karyawan saya itu terkena hasil tracing, akan saya liburkan. Dan selama ini belum pernah ada yang menolak. Seandainya pun ada yang menolak, yang pertama saya paksa, yang kedua pasti akan saya laporkan ke pihak berwenang. Misal kalau ada anggota Bapak yang tidak percaya dengan COVID, nah itu sikap yang akan Bapak lakukan gimana? Kebetulan menurut kami ya, semua pekerja kami itu percaya. Kenapa percaya? Karena konsumen-konsumen kami itu seperti BRI, Polres, dan instansi-instansi itu di tempat mereka melakukan pemasangan misalnya, itu banyak sekali yang berita yang terkena COVID lah, terus parahnya COVID lah. Jadi dengan pengalaman itu mereka percaya, dan saya tidak terlalu banyak memberikan arahan tentang COVID karena mereka sudah melihat sendiri di lapangan. Mungkin langkah yang akan Ibu lakukan apabila ada murid Ibu yang terkena COVID? Biasanya pemimpin sekolah itu langsung mengumpulkan Dewan Guru, mengadakan rapat kilat, rapat mendadak, mau diputuskannya bagaimana, mau kita anak di karantina isoman sendiri atau kita mau WFH, begitu nanti dimusyawarahkan. Terus kadang ada solusi dari Korwil, minta pendapat dari Korwil. Untuk selanjutnya, apabila ada murid Ibu yang melanggar protokol kesehatan, yang akan Ibu lakukan bagaimana? Kita tegur secara halus, kemudian kita beri pengertian sambil kita beri contoh. Selanjutnya, bagaimana cara Ibu menyikapi murid yang menolak untuk divaksin? Kita sosialisasi secara halus apa itu fungsi dari vaksin sendiri. Selanjutnya, apabila ada murid Ibu yang sedang di-tracking oleh Satgas karena kontak dengan positif COVID, tindakan yang Ibu lakukan bagaimana? Biasanya kita berikan opsi kepada para itu yang anak yang terkena, kepada keluarganya, mau di swab atau mau di karantina. Biasanya suruh di swab dulu, hasilnya kita serahkan ke sekolahan, kemudian kita kembalikan suruh isoman dulu di rumah, ataupun kalau memang dari puskesmas, dari dinas kesehatan kok menghendaki di karantina di luar, nah itu hak dari kesehatan. Yang penting dari sekolah memberikan opsi kepada keluarga mau di swab atau langsung di karantina, seperti itu. Oke, untuk yang terakhir, bagaimana jika ada murid Ibu yang tidak percaya dengan COVID? Kita beri sosialisasi lagi, seperti dari awal ketika mereka tidak mau divaksin, begitu juga dengan tidak percaya dengan COVID, kita sosialisasikan. Baik, terima kasih untuk wawancaranya. Sekian, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Makasih ya, Bu. Ya, sama-sama.